Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman Adhirayakta. Kembali lagi di video pembelajaran Adhirayakta di semester kelima. Nah, kita kali ini akan membahas mata kuliah pertemuan kedua di perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan 1 sesuai dengan RPS. Nah, sebelumnya perkenalkan namaku Syahlan dari kelas 510. Kita sesuai RPS kita akan membahas mengenai investasi saham pada entitas asosiasi di pertemuan kedua, di mana investasi saham pada entitas asosiasi ini akan terdiri dari 5 subbab sesuai dengan RPS, yaitu yang pertama adalah investasi pada instrumen ekuitas, kemudian metode pencatatan atas investasi saham, alokasi dan amortisasi selisih biaya perolehan investasi. Kemudian yang keempat adalah contoh transaksi investasi dengan menggunakan equity method, dan yang terakhir adalah transfer aset antar investor dan investee. Nah, kurang lebih pokok pembahasan kita kali ini berhubungan dengan materi di perkuliahan akuntansi keuangan menengah 2 pada semester 3 pada semester 4 di pertemuan ke-7 kalau tidak salah. Nah, itu kurang lebih hampir sama, yaitu mengenai investasi saham dengan menggunakan metode pencatatan ekuitas maupun metode pencatatan cost dan juga fair value. Nah, kita sebelumnya nanti kita akan sedikit overview mengenai ketiga metode tersebut. Oke, kita langsung masuk ke slide yang pertama. Di sini dijelaskan bahwa sesuai dengan materi AKM pada semester lalu itu terdiri dari sebenarnya tiga klasifikasi. Kalau di AKM sebelumnya ada 3 klasifikasi berdasarkan persentase kepemilikan investasi, yaitu dari 0 sampai 20%, kemudian dari 20-50% dan 50-100%. Tapi kemudian di AKL ini kita ditambahi 0-50%, yaitu berupa joint venture. Nah, sebelumnya untuk definisi, keterangan maupun metode pencatatan informasi yang disajikan di PPT ini masih sama, yaitu di mana ketika persentase kepemilikan investasi itu adalah 0-20%, maka dia akan bersifat investasi pasif, yaitu investasi di mana investor ini tidak turut andil atau tidak turut ikut campur dalam hal-hal penting atau dalam hal-hal krusial di investi gitu, di kegiatannya investi, dari mulai misalkan dari mulai penentuan kebijakan pembagian dividen dan lain-lain, itu investor tidak ikut campur di situ. Prinsip investor di persentase kepemilikan investasi 0-20% ini adalah yang penting untung, baik untung dari dividen maupun untung dari capital gain. Capital gain itu adalah margin atau selisih antara ketika kita beli harga saham sekarang kita beli dan kita jual nanti berapa. Itulah keuntungan yang diharapkan selain dari dividen. Kemudian pengaruhnya tidak signifikan. Benar bahwasanya investasi 0-20% ini tidak memiliki pengaruh signifikan di investi gitu. Kemudian pada saat nantinya menggunakan metode pencatatan itu ada 2 alternatif metode, yaitu fair value through profit loss atau FVTPL. Ini diperuntukkan untuk trading dan non trading yang tidak memilih fair value OC. Kemudian ada opsi yang selanjutnya, yaitu fair value OC non trade untuk non trading yang memilih fair value OC. Nah, untuk fair value method ini antara FVTPL dan juga FVOC ini, ketika FVTPL itu dia diperuntukkan untuk investasi berupa portofolio. Jadi tidak hanya satu investasi, bisa terdiri dari lebih dari satu, baik investasi saham semua ataukah investasi saham dengan debt investment seperti yang sudah kita pelajari di AKM. Tapi ketika itu fair value OC itu diperuntukkan untuk investasi saham atau investasi bukan portofolio, jadi cuma satu gitu. Nanti akan berbeda perlakuan penjurnalannya antara FVTPL dan juga FVOC. Nah, selanjutnya yang akan menjadi tapi di materi kita kali ini, poin pertama ini atau klasifikasi yang pertama itu tidak akan menjadi pokok pembahasan yang lebih lanjut karena ini sudah ada di materi AKM. Yang akan menjadi pembahasan lebih lanjut itu adalah di klasifikasi yang kedua, yaitu antara persentase 20 sampai 50%. Di mana investasi pada persentase ini dia cenderung bersifat aktif atau turut andil dalam menentukan bagaimana kebijakan atau bagaimana keputusan-keputusan di perusahaan investasi itu diambil. Memang tidak memiliki tidak memiliki
kendali tapi pengaruhnya cukup signifikan dalam dalam investasi gitu. Dia tidak memiliki kendali penuh tapi pengaruhnya cukup signifikan. Kemudian bagaimana investasi aktif ini ditandai dengan kemudian investor itu berhak seperti menduduki jabatan-jabatan strategis, misalkan dewan komisaris, direksi, ataupun organ-organ lain yang memang setara dengan hal tersebut. Kemudian turut berpartisipasi juga dalam pembuatan kebijakan seperti kebijakan dalam pembagian dividen maupun kebijakan-kebijakan yang lain seperti ikut turut serta rapat dalam menentukan siapa saja yang akan menduduki jabatan-jabatan strategis seperti itu. Kemudian merupakan entitas asosiasi. Nah, ini yang kita akan bahas. Entitas asosiasi itu apa? Entitas asosiasi itu adalah suatu entitas termasuk entitas non-korporasi seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Nah, ini kata kunci dari entitas asosiasi ini adalah dia memiliki pengaruh yang signifikan, tapi tidak seperti klasifikasi yang ketiga, dia bukan merupakan parent and subsidiary perusahaan gitu. Jadi hubungannya bukan parent dan anak perusahaan, tapi dia memang pure sebagai investor, tapi pengaruhnya signifikan. Itulah entitas asosiasi. Nah, sebenarnya di AKM itu kita sudah mempelajari ini, cuman di AKM tidak di state secara gamblang bahwa itu adalah entitas asosiasi. Makanya nanti akan diperdalam di AKL ini lagi. Kemudian pengaruh yang signifikan adalah kemampuan atau kekuasaan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasional investasi. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya ketika investor itu memiliki pengaruh signifikan, maka andilnya dalam perusahaan investasi itu dia cukup besar, seperti tadi menduduki jabatan strategis, kemudian turut menentukan kebijakan pembagian dividen, kemudian ikut ambil peran yang juga cukup strategis dalam menentukan masa depan si perusahaan investasi gitu. Nah, untuk metode pencatatannya hanya satu metode, yaitu menggunakan metode ekuitas atau equity method sesuai dengan PSAK nomor 15 tentang investasi pada entitas asosiasi. Kemudian untuk persentase yang ketiga yaitu 50-100% itu juga investasi aktif di mana dia memiliki kontribusi atau pergerakan yang luas di perusahaan investasi. Bahkan dia bukan hanya pengaruh yang signifikan, tapi dia merupakan kendali atas jalannya investasi. Karena dia kepemilikannya itu lebih dari setengah perusahaan, maka ibarat kata dia menentukan apa, itulah yang dijalankan oleh perusahaan investasi. Nah, hubungannya itu dapat berupa fully atau partially owned subsidiary atau induk dan anak perusahaan dilakukan untuk menduduki pasar baru atau bersinergi dan mendominasi pasar. Ketika memang investor itu memiliki setengah lebih saham dari perusahaan lain, maka itu sudah sama, kan hubungannya induk dan anak, maka sama-sama nantinya pergerakannya ini hampir sesuai dengan satu kebijakan gitu antara induk dan anak itu pergerakannya hampir sama, makanya untuk menguasai pasar itu cenderung lebih kuat gitu kekuatannya. Nah, untuk nantinya metode pencatatannya itu disajikan dalam laporan konsolidasi karena dia merupakan induk dan anak, maka nantinya laporan keuangannya harus disatukan dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibebaskan untuk memilih dua metode, yaitu metode biaya atau cost method dan juga metode ekuitas. Sesuai dengan PSAK nomor 22 tentang kombinasi bisnis dan PSAK nomor 65 tentang laporan keuangan konsolidasian. Nah, jadi kita di sini akan ada 3 metode yang kita pelajari atau mungkin sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu fair value tadi untuk 0 sampai 20%, dari fair value stroke profit loss, kemudian fair value OC. Selanjutnya ada metode ekuitas dan cost method. Nah, selanjutnya klasifikasi yang terakhir yaitu ada 0 sampai 50% tapi berupa joint venture. Joint venture ini dia bersifat aktif tapi investor ini bersama-sama mengendalikan investasi. Jadi misalkan joint venture ini adalah contohnya itu misalkan ada perusahaan A dan perusahaan B. Dia sama-sama berinvestasi untuk mengendalikan perusahaan C gitu. Jadi ada dua perusahaan berinvestasi menjadi satu misi, kemudian untuk mengendalikan investasi tadi, perusahaan investasi. Gitu. Menggunakan metode ekuitas atau equity method sesuai dengan PSAK 66 tentang pengaturan bersama untuk melakukan penyesuaian pada tahun 2018.
Nah, tapi untuk yang joint venture ini tidak akan diperdalam pada sesi kali ini. Mungkin di sesi selanjutnya atau bahkan mungkin hanya sebatas overview saja. Nah, selanjutnya ketika nanti kita dihadapkan dalam satu soal atau dalam kenyataan itu terdapat em, apa namanya ada investor yang memiliki kepemilikan saham itu 40% atau 30% atau mungkin 10% gitu ya. Kalau 10% misalkan itu kan dia seharusnya masuk ke ini, kalau kita based on PPT dia masuk ke klasifikasi pertama, yaitu merupakan investasi pasif dan tidak memiliki pengaruh signifikan. Tapi yang kita jadikan rujukan pertama itu adalah bukan persentasenya, tapi yaitu bagaimana pengaruhnya pada perusahaan investi. Ketika investor itu memang investasinya cuma 10 atau cuma 15%, tapi pengaruhnya signifikan, maka dia akan tetap menggunakan klasifikasi yang kedua, yaitu dia menggunakan metode ekuitas. Gitu. Jadi yang kita lihat pertama kali itu adalah pengaruhnya, bagaimana pengaruh yang diberikan investor ke perusahaan investi. Ketika memang pengaruhnya signifikan, maka ya akan ikut klasifikasi kedua. Tapi dilihat juga persentasenya gitu ya. Kemudian ketika pengaruhnya tidak signifikan, maka akan masuk klasifikasi pertama. Jadi misalkan 22%, tapi tidak signifikan, bisa saja masuk ke yang pertama ini, disajikan menggunakan FVTPL atau FVOG. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan dua kotak yang di sisi kiri ini menjelaskan atau untuk mendukung penjelasan yang ada di klasifikasi nomor kedua, yang akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan 2 ini. Gitu. Nah, ini masih sama persis yang ada di PPT AKM, yaitu penjelasan mengenai bagaimana kategori investasi, kemudian metode pencatatan, dan juga bagaimana perlakuan akuntansinya, gitu, penjurnalannya seperti apa. Nah, misalkan tadi kepemilikan 20%. Kepemilikan 20%, kurang dari 20%, pengaruhnya yang tidak signifikan. Itu tadi ada tiga dibagi menjadi tiga, yaitu dari klasifikasi. Yang pertama trading, yang kedua non trading tapi tidak memilih FVOG, maka dia menggunakan FVTPL. Yang ketiga yaitu non trading yang memilih opsi fair value OG, maka dia menggunakan fair value OG non recycling. Untuk trading dan non trading yang tidak memilih FVOG atau dia menggunakan FVTPL, maka perlakuan akuntansinya yaitu dia perlu membuat yang namanya jurnal penyesuaian di akhir periode untuk menyesuaikan nilai perolehan investasi dengan fair value investasinya tersebut. Dan nanti ketika ada selisih, baik untung maupun rugi, dia akan mencatatnya pada unrealized holding gain atau loss, dicatat sebagai komponen laba rugi, karena dia menggunakan FVTPL. Kemudian untuk menyandingkan akun unrealized holding gain or loss ini, dia disandingkan pada akun fair value adjustment. Fair value adjustment pada unrealized gain loss itu untuk untung, atau ketika rugi unrealized gain loss pada fair value adjustment. Kemudian penerimaan cash dividend dicatat sebagai pendapatan dividen atau dividend revenue. Nah, itu sekilas mengenai bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan itu menggunakan FVTPL, sama seperti materi AKM. Yang ketiga adalah ketika non-trading itu memilih untuk mencatat menggunakan FVOG atau fair value other comprehensive income. Yang pertama, dia juga harus membuat jurnal penyesuaian karena berdasarkan namanya saja sudah fair value gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan fair value di akhir periode untuk mengakui adanya keuntungan ataupun kerugian, yaitu unrealized gain atau loss yang dicatat sebagai komponen OCI. Jadi bedanya ketika nanti kita mencatat menggunakan FVTPL, maka akun unrealized gain or loss ini dia akan masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi kemudian mempengaruhi net income. Biasanya masuk ke other income and expense gitu ya, pokoknya yang di luar aktivitas operasional perusahaan. Kemudian kalau FVOG, maka akun unrealized gain or loss-nya ini dia akan masuk ke other comprehensive income. Jadi kan ada tuh ya laporan laba rugi atau income statement, kemudian bawahnya ada comprehensive income, ada ini other comprehensive income statement gitu ya. Kalau setelah net income kemudian ditambah beberapa komponen baru jadi OJI gitu ya.
Kemudian menggunakan akun equity investment. Jadi bukan lagi menggunakan akun fair value adjustment, tapi menggunakan langsung ke akun equity investment. Karena sesuai yang tadi dijelaskan di awal, bahwasannya FVTPL ini dipergunakan untuk investasi yang berbasisnya itu portofolio. Jadi bukan hanya satu investasi, tapi beberapa. Makanya dia dicatatnya ke fair value adjustment. Tapi ketika hanya satu investasi, dia tidak portofolio, maka bisa langsung mendebit atau mengkredit equity investment-nya gitu ya. Tapi kalau untung berarti equity investment-nya di debit, kreditnya unrealized gain or loss. Kalau rugi, debitnya unrealized gain or loss, kreditnya equity investment, investasinya berkurang. Kemudian saat penjualan dibuat penyesuaian harga jual pada unrealized gain or loss pada OCI, kemudian baru dibuat jurnal penjualan sesuai dengan harga jual. Selanjutnya, kepemilikan 20-50% pengaruhnya signifikan. Equity method dicatat sebesar cost. Jadi, dua-duanya ini, fair value maupun equity ini, ketika awal perolehan investasi, dua-duanya dicatat sebesar cost. Gitu ya. Kemudian, tidak ada jurnal penyesuaian fair value. Pembagian dividen akan mempengaruhi akun equity investment, dan pengumuman net income atau net loss investee juga akan menambah atau mengurang equity investment sebesar fungsi kepemilikan. Jadi ketika kita menggunakan equity method, maka itu pengaruhnya hal-hal yang mempengaruhi nilai investasi kita itu bukan pada fair value atau bukan pada nilai wajar, tapi lebih ke aktivitas perusahaan investasi. Karena tadi sesuai judul di sini, ini adalah investasi pada entitas asosiasi. Pada hakikatnya, entitas asosiasi itu adalah entitas yang memiliki hubungan yang saling mempengaruhi gitu ya. Jadi ketika investi melakukan A, maka itu dampaknya juga akan dirasakan oleh perusahaan investor. Ketika misalkan investinya perusahaan B, dia mengambil kebijakan mengumumkan laba sekian gitu, maka itu akan mempengaruhi investor. Ketika dia mengumumkan dividen akan mempengaruhi investor. Jadi dia memiliki keterkaitan untuk saling mempengaruhi. Makanya di equity method ini perubahan nilai investasi atau equity investment itu dipengaruhi dari pembagian dividen dan juga pengumuman net income. Selanjutnya yang ketiga Yang ketiga yaitu kepemilikan lebih dari 50% memiliki kendali atau kontrol tadi. Bahwasanya ketika investor itu sudah memiliki kepemilikan perusahaan lebih dari setengahnya, dia cenderung menjadi pengendali di sana gitu. Disajikan berupa laporan keuangan konsolidasian menggunakan cost ataupun equity method. Sesuai dengan ketentuan metode yang dipilih cost atau equity method. Jadi ketika dia memilih equity method, maka perlakuannya sama seperti yang ini tadi. Dicatat besar cost, tidak ada penyesuaian fair value, pembagian dividen maupun pengumuman net income akan mempengaruhi equity investment. Kemudian joint venture tadi 0-50 menggunakan equity method sesuai dengan ketentuan metode ekuitas. Sama seperti ini tadi juga. Nah, ini overview mengenai bagaimana pencatatan dari masing-masing klasifikasi investasi tadi. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua sesuai dengan RPS, yaitu metode pencatatan investasi saham. Nah, ini slide-nya dari bawah. Oh ya teman-teman, ini yang saya gunakan itu PowerPoint dari Pak Lutfi, karena kemarin itu ada sedikit perbedaan di PPT Pak Lutfi dengan PPT yang ada di LMS atau PPT yang mungkin kita pakai gitu ya. Ada sedikit perbedaan. Misalkan tadi pada yang ini tadi slide pertama tadi, ketika di klasifikasi pertama itu dia menggunakan PSAK 71 tentang instrumen keuangan untuk menyesuaikan yang tahun 2020. Untuk penyesuaian tahun 2020. Di mana sebelumnya di PPT yang ada di LMS itu masih menggunakan PSAK 55 dasarnya gitu ya. Jadi karena saya pikir ini yang terbaru gitu ya, jadi saya menggunakan yang ini gitu. Tapi cuma sedikit sih perbedaannya itu doang. Sama mungkin nanti ada satu penjurnalan yang agak beda dikit, tapi nggak salah, tapi beda dikit aja. Gitu.